Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa lagi dengan saudara di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan dari firman Tuhan yang bertemakan panggilan dan pengutusan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon bijaksana, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala anugerah, kasih karunia, dan berkat-Mu. Pada hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah kepada kami hati yang mau belajar dan tunduk kepadamu ya Tuhan. Mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan, kami bacakan, betul-betul membawa kami kembali kepadamu, melakukan firman-Mu. Ajarlah kami menjadi pelaku firman-Mu setiap hari, di sepanjang umur hidup kami di bumi ini. Kiranya Tuhan memberi pencerahan kepada setiap kami, agar setiap kami mendapatkan dorongan tuntunan menjadi pelaku firman. Baik di dalam keluarga kami, di dalam kelompok-kelompok kecil kami, maupun di dalam masyarakat dan di negara ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar renungan tentang panggilan dan pengutusan. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Selanjutnya kita membaca dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terakhir, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita renungkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita mengerti dan kita memahaminya secara utuh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus terlebih dahulu menyadari siapa diri kita. Kita adalah ciptaan pribadi segambar serupa dengan Allah yang memiliki kebebasan, pikiran, kehendak, dan afeksi. Apa yang ada pada diri kita harus mengerti terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu. Di dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28, Kejadian pasal 2 ayat 7, kita mengetahui siapa diri kita dan jati diri kita, yaitu ciptaan pribadi yang segambar serupa dengan Allah, yang seharusnya hidup kita menunjukkan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita, setiap pribadi, ciptaan pribadi yang diciptakan dengan kondisi sangat amat baik. Namun demikian kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, dengan adanya kebebasan dan keberadaan manusia yang memiliki pikiran, memiliki kehendak dan afeksi tersebut, manusia seharusnya tunduk, takluk sepenuhnya kepada Tuhan. Seharusnya manusia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Seharusnya manusia berusaha mulai sejak di Taman Eden untuk mengelola bumi sebagai buah dari
pelayanannya kepada Tuhan. Namun faktanya manusia dengan sengaja melawan Tuhan. Hasutan, godaan, tipu daya dari si jahat diterima oleh manusia. Dan manusia memang pada dirinya ingin menjadikan dirinya sebagai Allah, penentu kebaikan, penentu kebenaran. Manusia tidak mau lagi berada di bawah Tuhan. Manusia maunya setara dengan Tuhan, mengatur hidupnya dan menjadi pusat dari seluruh tatanan yang ada di bumi ini. Tentulah akibat dari ulah manusia seperti yang ada di dalam Taman Eden, di mana Adam yang mewakili kita sebagai manusia, maka Tuhan menyatakan penghukuman. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, dan akibatnya setiap keturunan Adam yang dilahirkan oleh seorang ibu yang berada di dalam sejarah ini sepanjang hidup manusia, manusia adalah orang berdosa. Kita orang berdosa. Fakta ini perlu kita sadari. Di dalam Mazmur pasal 58 dituliskan bahwa dari sejak kandungan kita sudah dicemari, berpotensi ada di dalam keberdosaan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dituliskan bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tentunya kita tahu bahwa di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-11 di mana dijelaskan secara gamblang bahwa manusia itu kecenderungan hatinya berbuat jahat kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya manusia itu sudah berada di dalam penghukuman Tuhan. Karena manusia dengan sengaja berbuat dosa. Di dalam kondisi yang seperti itu, di dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dengan segala kebaikannya, keindahannya, dan keteraturannya, di dalamnya Tuhan tetap menjaga, memelihara seluruh karya ciptaannya. Di dalam kasih-Nya, di dalam kebenarannya, di dalam keadilannya, di dalam anugerahnya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tuhan tidak membiarkan ciptaannya berjalan sendiri. Tuhan dengan kekuatan dan kekasih-Nya yang besar dan anugerahnya yang melimpah, memelihara, menjaga, menopang. Dan pada saat yang sama, kita juga tahu manusia terus berbuat dosa. Inilah kondisi yang paradoks di alam semesta ini, di atas bumi ini, di dalam kehidupan manusia. Tuhan tetap memberikan anugerah umum kepada siapa saja yang melawan Tuhan maupun yang sudah bertobat, yang betul-betul tidak menyembah Tuhan maupun yang sudah menyembah Tuhan. Tuhan memberikan kepada manusia anugerahnya secara umum. Tapi usaha manusia untuk mencari Tuhan tidak bisa lagi ada. Memang ada cara-cara manusia untuk mencari Tuhan, agar memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, agar beribadah kepada Tuhan. Dan upaya-upaya manusia beragama, berbudaya, memberikan kepada kita pengertian bahwa setiap orang ingin kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Ingin memiliki hidup yang baik, yang sejahtera. Namun faktanya dosa telah merusak segala sesuatu. Merusak kehidupan manusia. Merusak segala sesuatu yang ada di dalam arah hidup manusia. Sehingga keagamaan itu hanya sekedar sebuah pengertian bahwa manusia berusaha mencari Tuhan, mendapatkan belas kasihan Tuhan, dan kalau bisa mendapatkan kemurahan Tuhan. Tetapi arahnya, caranya, bahkan upayanya tetap tidak dapat menyelesaikan dosa. Dosa sudah merusak tatanan kehidupan manusia. Itulah realita yang harus kita pahami terlebih dahulu. Itulah kenyataan yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Sebelum kita menyadari itu, kita tidak bisa melangkah lebih maju lagi untuk menerima panggilan dan pengutusan dari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa saya harus terlebih dahulu menjelaskan fakta ini? Karena fakta dosa ini
adalah hal yang perlu kita sadari, perlu kita mengerti. Dan mengapa kita bisa menyadarinya dan mengertinya, dan kemudian bisa datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dan belas kasihannya, itu semata-mata karena anugerah khusus kepada saudara dan saya. Kita dipanggil oleh Tuhan, diberikan kasih karunia dari Tuhan untuk kembali memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Panggilan Tuhan bukan saja membawa orang kembali kepada Tuhan, tetapi juga memulihkan apa yang menjadi kerusakan yang disebabkan karena dosa. Tuhan memanggil dengan kasih-Nya. Di Taman Eden, sebelum Adam diusir keluar, Tuhan memanggil Adam, memanggil Hawa sesaat setelah mereka berdosa kepada Tuhan Allah. Adam, di manakah engkau? Tuhanlah yang berinisiatif, yang mencari manusia untuk membawa kembali kepadanya. Tetapi di sisi lain manusia bersembunyi dari hadapan Tuhan, melarikan diri dari hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Bahkan Ia menyediakan kulit binatang. Binatang yang dikorbankan, kulitnya diambil untuk menutupi kesalahan manusia di mana tubuhnya harus ditutupi. Tuhan juga menyediakan janji keselamatan, kabar baik bahwa manusia akan menikmati pemulihan hubungan dengan Tuhan. Namun kenyataannya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, sampai saat ini kita tahu manusia punya kecenderungan berbuat jahat. Manusia punya kecenderungan melakukan hal yang buruk. Adanya korupsi di mana-mana. Adanya perzinahan, pembunuhan, pencurian, berita bohong, hal-hal yang jahat yang dilakukan manusia, itu menjadi sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri di dalam sejarah manusia di atas muka bumi ini. Di tengah situasi dan kondisi seperti itu pun, Tuhan dengan kasih-Nya memanggil satu persatu, memanggil pribadi lepas pribadi, setiap manusia untuk kembali kepadanya. Dan panggilan itu menggambarkan kepada kita bahwa kita mendapatkan kasih karunia dan anugerah. Jadi ketika kita masing-masing pribadi berkata, ya di sini aku Tuhan, aku mau terima Engkau, aku mau bersekutu kembali kepada Engkau, itu semata-mata berdasarkan kepada kasih karunia dan anugerah Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan menyatakan panggilannya dan efektif di dalam kehidupan kita? Tentulah karena pekerjaan Roh Kudus yang di dalam hati kita, sehingga kita boleh tergerak hatinya, menerima panggilan Tuhan, mengalami pertobatan, dan menyadari keberdosaan kita, lalu kita menyesali dengan sungguh-sungguh, dan kembali memuliakan Tuhan yang benar. Bagaimana kita bisa tahu dan kita menyadari bahwa kita sedang berada di dalam panggilan Tuhan dan memuliakan Tuhan yang benar? Karena kita memiliki perantara satu-satunya. Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa menyatakan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Allah sendiri yang berinisiatif di dalam ketetapan yang kekal, telah menetapkan, mengutus anaknya yang tunggal, inkarnasi menjadi manusia, menyatakan kerajaan Allah, membawa orang kembali kepadanya, menderita karena kebenaran di dalam kasih-Nya, yang mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, menggantikan saya dan saudara, menggantikan kita, orang-orang yang berdosa ini, untuk menikmati hidup yang baru, pemulihan hubungan dengan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan diberikan oleh Bapa, dikerjakan oleh Roh Kudus berdasarkan karya penebusan Kristus. Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya,
bangkit dari kematian, menyatakan kemenangannya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyatakan kasih-Nya, bersyafaat kepada kita, untuk kita, bagi kemuliaan-Nya, dan Roh Kudus bekerja menerapkan semua karya penebusan tersebut berdasarkan anugerah Bapa, dan panggilan ini menjadi panggilan yang efektif bagi orang-orang pilihan-Nya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sudah belajar dua hal dari apa yang saya sudah jelaskan. Yang pertama, untuk memahami panggilan Tuhan, menyadari dulu tentang keberdosaan kita dan ketidakmampuan kita untuk datang kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhanlah yang berinisiatif. Dengan kasih-Nya dan anugerah-Nya, kita dibawa kembali kepadanya. Dengan kekuatan dari Roh Kudus, kuasa yang mengubahkan hati kita untuk kita percaya kepada Kristus, Anak Allah yang tunggal, satu-satunya juru selamat, penebus hidup kita, yang membawa kita mendapatkan relasi kembali dengan Tuhan berdasarkan pengorbanannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari kematiannya, dan kemenangannya di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk kita menikmati kembali hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memanggil murid-murid-Nya. Tuhan memanggil orang-orang yang datang kepadanya dengan kekuatan dan kasih-Nya. Para nabi dipanggil untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Hamba-hamba Tuhan sepanjang zaman dipanggil untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan. Para imam dipanggil untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Para raja dipanggil untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Panggilan Tuhan yang penting dan yang paling utama di dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menyebut Allah ya Bapa kita. Bapa kami yang di surga. Itu panggilan yang pertama, panggilan yang utama, panggilan sepanjang hidup umat manusia. Kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Dan Tuhan sudah memanggil sekian banyak orang sepanjang zaman. Di dalam setiap bangsa, di dalam setiap negara, di sepanjang abad, Tuhan memanggil setiap orang kembali kepada Tuhan. Dengan caranya, ada yang dipanggil melalui ibadah kebangunan rohani, ada yang dipanggil melalui pemberitaan Injil secara pribadi, ada yang dipanggil melalui pembacaan traktat, buku-buku penginjilan, atau dipanggil melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pendengaran akan radio, atau kisah-kisah yang ada di dalam kehidupan orang percaya, atau dipanggil melalui rekaman video atau media sosial yang ada di dalam zaman ini. Tuhan terus memanggil melalui hamba-hambanya. Di dalam Matius pasal 5, jelas sekali dinyatakan bahwa Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa memanggil sekelompok orang yang ada di Galilea, yang ada di tanah Kanaan, untuk menjadi murid-Nya. Tuhan Yesus memanggil 12 orang menjadi murid-Nya. Dan orang-orang yang dipanggil tersebut dimuridkan oleh Tuhan Yesus dan dijadikan penjala manusia. Jadi panggilan yang kedua adalah panggilan di mana kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, orang-orang yang sudah percaya kepada karya penebusannya dan menikmati segala anugerah hidup yang baru, dipanggil untuk diutus oleh Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menikmati kehidupan sendiri. Kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan menikmatinya dengan sendiri. Tetapi tidak demikian, Tuhan memanggil kita untuk menjadikan orang lain kembali menjadi murid Kristus. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita masing-masing. Siapapun kita yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, yang sudah percaya dengan mulut dan mengaku dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang mendapatkan anugerah keselamatan dari Bapa. Kita diutus untuk menjadikan semua orang murid Kristus. Ketika kita menjadikan semua orang murid Kristus, menjadikan segala etnis murid Kristus,
maka kita harus menyatakan dua fakta yang penting. Fakta adanya dosa dan fakta keselamatan yang dianugerahkan oleh Bapa di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dua fakta ini diberitakan, dikabarkan, diproklamasikan, diajarkan kepada segala bangsa, segala etnis, segala ras, segala kelompok, dimanapun berada. Saudara dan saya, kita bersama-sama dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Dan kita menjadikan mereka yang kita sampaikan firman Tuhan itu. Jadikanlah mereka murid Kristus. Ini hal yang penting dan perlu kita garis bawahi. Menjadikan segala bangsa murid Kristus. Bukan murid saya. Bukan murid gereja saya. Bukan murid denominasi saya. Bukan murid daripada guru saya, profesor saya, atau murid orang-orang yang lebih hebat dari saya. Tidak demikian. Tuhan memanggil kita, mengutus kita untuk menjadikan orang tersebut, siapapun dia, apapun agamanya, siapapun latar belakang daripada status sosial ekonomi budayanya, bahkan dari ras manapun, dari etnis apapun yang ada di kolong langit ini, dipanggil, dijadikan murid Tuhan Yesus. Dijadikan murid Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi ini adalah sesuatu yang jelas sekali, visinya, misinya, dan strateginya adalah kita pergi. Visinya jelas untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Misinya tepat, memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. Pemuritan ini penting dan kita diutus untuk itu. Pemuritan bukan hanya berbicara tentang fakta dosa, tapi yang paling lebih penting lagi adalah tentang penebusan. Penebusan Kristus bukan berbicara saya sudah diselamatkan, saya akan menikmati hidup kekal, dan saya ada namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Tetapi penebusan itu mencakup bagaimana kita juga menjalankan kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki di atas muka bumi ini. Jadi yang kedua ini penting, panggilan pengutusan. Dan ketika kita dipanggil untuk diutus, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus. Kita tidak diutus dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak diutus dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak diutus dengan fasilida kita sendiri. Kita diutus untuk menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, menyatakan kasih dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Kamu akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus, kata Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, jangan andalkan kekuatan, pengetahuan, pengalaman, pengertian kita untuk kita menjadikan orang lain itu murid Tuhan Yesus. Andalkan kuasa Tuhan Yesus. Andalkan kuasa Roh Kudus. Andalkan kuasa Bapa di surga. Untuk membawa mereka yang belum mengenal Tuhan, yang berada di dalam kegelapan, untuk kembali kepada Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa yang dapat mengubah hati manusia, itu hanya pekerjaan dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan karena kita pandai memberi penjelasan, kemudian kita begitu luar biasa hebatnya memberikan pengertian, sehingga orang lain itu diubah hatinya. Tetapi karena Tuhan berkarya di dalam diri orang tersebut, dan orang tersebut mendengarkan penjelasan kita, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk percaya, sehingga orang tersebut menjadi murid Kristus. Bukan murid saya, bukan murid saudara, bukan murid pendeta-pendeta, para rohaniawan yang ada di gereja masing-masing, tapi murid Kristus, berpusatkan kepada Kristus. Selain itu, kita harus mengerti lebih dalam lagi. Kita sudah menyatakan berita itu dengan kuasa Roh Kudus. Dan dikatakan di sana, di dalam Injil Matius pasal 28, ayat 20. Ajarkanlah mereka melakukan apa yang sudah kukatakan. Jadi di sini Tuhan mengendaki kita mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan. Berarti kalau kita dipanggil dan diutus, kita terlebih dahulu mempersiapkan diri kita dengan berbagai pengertian yang utuh yang dalam dari Alkitab. Sumber dari seluruh pengutusan kita.
Kita memberitakan kabar baik ini, memberitakan Injil keselamatan, bukan dengan pengetahuan, pengalaman, pengertian kita seutuhnya. Kita harus kembali kepada apa yang diajarkan Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Dengan sumber ini, dengan dasar ini, maka arah penginjilan kita, arah pengutusan kita, arah pemberitaan firman kita memiliki kekuatan yang teguh. Kita bukan menyampaikan berita-berita atau cerita-cerita yang dari dunia. Kita menyampaikan berita dari Alkitab, berita keselamatan, berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pada bagian panggilan dan pengutusan ini mendorong saudara dan saya untuk benar-benar menikmati, mengalami panggilan Tuhan dan pengutusan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan mempercakapkannya, mencari pengertiannya dan memahaminya. Kiranya Tuhan menolong setiap yang mendengarkan kebenaran-Mu, mendapatkan pencerahan dan didorong hatinya untuk menjadi pelaku firman. Panggillah lebih banyak lagi orang untuk Engkau utus menjadi penjala-penjala manusia. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.